Selamat siang kepada teman-teman sekalian. Pada siang hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang Knowledge Society. Di sini anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Eduardo Kristianto Margita. Yang kedua ada dia Silwitri Sumardi. Yang ketiga ada Sheila Aurelia Indriani. Dan yang keempat ada Minarti. Nah, pokok pembahasan pada materi kami siang hari ini yang pertama yaitu pembangunan masyarakat berpengetahuan. Yang kedua, pentingnya mempelajari pembangunan masyarakat berpengetahuan. Dan yang ketiga adalah implementasi pembangunan masyarakat berpengetahuan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu definisi pembangunan masyarakat berpengetahuan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam definisi pembangunan masyarakat berpengetahuan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu definisi dari pembangunan. Jadi, pembangunan itu adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik dalam lingkungan masyarakat. Pembangunan adalah implementasi aspirasi dari kehendak masyarakat dan demi kepentingan masyarakat. Nah, selanjutnya adalah definisi masyarakat. Masyarakat adalah suatu kesatuan kelompok orang yang berhimpun atau berkumpul dan menempati tempat tertentu. Nah, lalu ada definisi dari pengetahuan. Jadi, pengetahuan ini adalah sesuatu yang hadir dan terwujud dalam jiwa dan pikiran seorang dikarenakan adanya reaksi, sentuhan, atau hubungan dengan lingkungan dan alam di sekitarnya. Pengetahuan ini meliputi emosi, tradisi, keterampilan, informasi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam definisi dari pembangunan masyarakat berpengetahuan. Jadi, pembangunan masyarakat berpengetahuan ini adalah proyek perbaikan berkelanjutan di mana masyarakat berpengetahuan itu adalah masyarakat dari berbagai organisasi di mana secara praktis setiap tugas tunggal akan dilakukan dalam dan melalui sebuah organisasi. Nah, ciri-ciri dari masyarakat yang berpengetahuan ini yang pertama adalah mempunyai kemampuan akademik, yang kedua berpikir kritis, yang ketiga berorientasi pada pemecahan masalah, dan yang keempat mempunyai kemampuan untuk belajar hal-hal baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Aurelia Indriani dengan NIM 19050460031 dari kelas A 2019. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang pentingnya mempelajari pembangunan masyarakat pengetahuan. Jadi, masyarakat berpengetahuan atau knowledge society sangat diperlukan dan diharapkan pertumbuhannya dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan di masa yang akan datang. Di mana pembangunan masyarakat berpengetahuan itu adalah sebuah proses yang kompleks dalam mengkombinasikan unsur-unsur teknologi dan sosial termasuk kompetensi sumber daya manusianya dalam cara yang produktif untuk menciptakan infrastruktur informasi nasional. Pengetahuan akan memberikan bekal masyarakat untuk hidup lebih baik dan hidup lebih berkualitas. Untuk dapat berpengetahuan sendiri, maka masyarakat harus menempuh pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal, di mana pendidikan formal maupun informal sendiri itu memerlukan sumber-sumber informasi dan pengetahuan. Nah, sumber informasi dan pengetahuan tersebut saat ini tersedia luas melalui berbagai macam media. Dan masyarakat dengan mudah mengakses informasi dan pengetahuan itu baik berupa buku, artikel, jurnal ilmiah, dan berbagai pengetahuan keterampilan yang dibutuhkan. Perkembangan kehidupan masyarakat saat ini menuntut setiap individu untuk terus menambah pengetahuan. Hal ini dilakukan agar kita tidak semakin terpinggirkan atau tertinggal dan mampu menghadapi tantangan di era globalisasi saat ini. Saat ini juga dengan satu alat teknologi informasi dan komunikasi, kita bisa memperoleh berbagai macam informasi. Informasi yang diperoleh itu memberi peluang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang baru, memperoleh informasi yang juga belum kita ketahui sebelumnya. Lalu juga untuk mendapat pengetahuan dan keterampilan baru, di mana keterampilan dan pengetahuan itu akan mendorong masyarakat untuk berpikir kritis, memberi peluang untuk meningkatkan kapasitasnya. Lalu, masyarakat yang mendapat kesempatan lebih dulu, akses lebih luas, dan tepat waktu tidak akan tertinggal dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang di masa sekarang ini. Sementara sebaliknya, kelompok masyarakat yang tidak atau kurang memperoleh kesempatan maka akan jauh tertinggal.
Selanjutnya, faktor-faktor penentu pembentukan masyarakat informasi itu ada 5. Yang pertama, kemajuan dalam pendidikan. Dengan kemampuan baca tulis dan pembelajaran, orang bisa menguasai pengetahuan. Informasi pilihan yang memiliki nilai guna bagi seseorang itu berasal dari keaktifan seseorang dalam mencari informasi, biasanya dengan melalui membaca. Salah satu budaya yang menyertai masyarakat informasi adalah tingginya budaya membaca. Budaya itu diawali dari sesuatu yang sering atau biasa dilakukan sehingga akhirnya menjadi suatu kebiasaan. Yang kedua, perubahan karakteristik pola kerja, di mana orang selalu mencari informasi dan pengetahuan agar bisa bekerja dengan cepat, efektif, dan efisien. Yang ketiga, perubahan dalam cara menyebarkan pengetahuan, mulai dari konvensional kepada penyebaran informasi yang menggunakan alat-alat canggih seperti sekarang ini. Untuk faktor penentu pembentukan masyarakat informasi lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minarti. NIM saya 19050460045. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya mengenai faktor-faktor penentu pembentukan masyarakat informasi. Nah, yang keempat itu adalah perubahan dalam mencari pengetahuan. Semakin besar rasa ingin tahu pada diri seseorang, maka seseorang tersebut akan semakin berupaya untuk mencari sebuah informasi atau pengetahuan secara spesifik atau secara mendetail. Nah, kita bisa lihat perubahan dalam mencari pengetahuan itu dari membaca buku. Nah, dulu kita hanya bisa membaca buku jika kita memiliki buku asli, buku nyatanya. Nah, sekarang kita bisa membaca buku melalui internet. Dengan itu adalah secara perubahan signifikan yang terjadi dalam mencari sebuah pengetahuan. Nah, selanjutnya itu adalah kemajuan dalam penciptaan alat-alat. Jadi penciptaan alat-alat untuk menyebarkan dan mengakses pengetahuan baru. Kita tahu ya bahwa dulu dan sekarang itu dalam mencari sebuah pengetahuan sangatlah beda, karena sekarang itu udah banyak sekali teknologi-teknologi canggih yang kita dapat gunakan untuk mengakses sebuah informasi yang kita inginkan dengan sangat mudah, dibandingkan dengan dulu dan sekarang itu sangat beda. Jadi kalau dulu kita hanya bisa mendapatkan informasi itu dari media seperti koran ataupun televisi, dan televisi juga masih sangatlah terbatas untuk channel-channel tentang pendidikannya. Nah, yang sekarang itu ada yang namanya Smart TV. Nah, kita tuh bisa mencari sebuah informasi ataupun pengetahuan melalui Google seperti itu. Nah, jadi sehingga dalam mempelajari masyarakat berpengetahuan itu sangatlah penting, karena sebagai arah, acuan, dan juga tujuan dalam menghadapi era digital. Terlebih lagi dalam dunia pendidikan, mempelajari pengetahuan dalam teknologi informasi sangat perlu, mengingat keberhasilan masyarakat berpengetahuan berasal dari pendidikan yang baik. Jadi jika kita ingin jika kita ingin menghasilkan sebuah kualitas pendidikan yang baik, maka kita harus bisa memanfaatkan teknologi informasi secara baik dan juga semaksimal mungkin. Kenapa? Karena dengan kita mengakses ataupun menggunakan teknologi secara baik, maka kita akan mudah mendapatkan sebuah pengetahuan ataupun informasi, sehingga kita bisa menjadi masyarakat yang berpengetahuan dengan sangat baik. Sekian dari pemaparan saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Dia Zilwitri Sumardi dengan NIM 19050460014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi pembangunan masyarakat berpengetahuan dan ciri-ciri dari masyarakat berpengetahuan.
Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi dari masyarakat berpengetahuan. Implementasi yang pertama adalah pemerintah ingin membuka akses pendidikan seluas-luasnya ke seluruh Indonesia. Jadi dengan adanya pembangunan masyarakat berpengetahuan, diharapkan seluruh Indonesia, seluruh daerah yang ada di Indonesia, itu dapat menikmati akses pendidikan. Implementasi yang kedua dari pembangunan masyarakat berpengetahuan adalah diharapkan dengan adanya pembangunan ini, masyarakat di Indonesia akan meningkat daya kualitasnya dan relevansinya dalam pendidikan, sehingga nantinya bangsa Indonesia dapat bersaing secara internasional di mata dunia. Dengan adanya pencerdasan masyarakat melalui pembangunan masyarakat berpengetahuan, nantinya diharapkan masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan segala kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi yang ada. Lalu masyarakat Indonesia juga diharapkan dapat cakap dalam berpikir dan cakap dalam menyelesaikan masalah atau berpikir kritis, dan juga cakap dalam kemampuan kolaboratifnya dalam kehidupan sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri masyarakat berpengetahuan. Yang pertama, masyarakat berpengetahuan itu belajar secara terus-menerus. Bagi masyarakat berpengetahuan, belajar itu bukan merupakan proses yang selesai atau terjadi hanya pada suatu waktu tertentu saja, tetapi bagi mereka, belajar itu merupakan proses yang berlangsung selama seumur hidup, selama manusia tersebut masih hidup di dunia. Ciri yang kedua dari masyarakat berpengetahuan adalah masyarakat berpengetahuan selalu berpikir secara sistemik dan sistematis. Artinya, masyarakat berpengetahuan dalam melihat suatu permasalahan, mereka ini melihat dari berbagai macam sudut pandang. Dan dengan pendekatan-pendekatan yang secara sistematis dan beruntun, mereka menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan pendekatan-pendekatan ini didapatkan dari pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat berpengetahuan. Ciri yang ketiga, masyarakat berpengetahuan itu selalu berpikir kritis. Artinya, masyarakat berpengetahuan itu melihat suatu permasalahan tidak hanya dari satu opini saja. Mereka tidak cukup puas dengan opini yang ada. Mereka terus melihat opini-opini dari berbagai macam pihak. Lalu, mereka juga berpikir maju dan terbuka. Artinya mereka selalu terbuka dengan perkembangan-perkembangan yang ada dan tidak stuck atau tidak stop pada satu pengetahuan saja. Mereka selalu berpikir ke depan. Masyarakat berpengetahuan juga selalu memiliki pertanyaan untuk dieksplorasi. Jadi contohnya, jika masyarakat berpengetahuan diberikan suatu informasi, maka mereka tidak serta-merta menelan mentah-mentah informasi tersebut. Mereka menelaah informasi itu terlebih dahulu, lalu setelah ditelaah, maka nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang bisa dieksplorasi. Dan masyarakat berpengetahuan juga bukan merupakan orang yang gaptek atau gagal teknologi. Jadi mereka tuh selalu terbuka, selalu mengikuti perkembangan teknologi yang ada, sehingga mereka tidak ketinggalan zaman dengan perkembangan teknologi. Ciri yang selanjutnya, masyarakat berpengetahuan selalu memanfaatkan segala potensi teknologi, informasi, dan komunikasi yang ada. Nah, mungkin bagi masyarakat biasa, kemajuan teknologi yang ada sekarang itu hanya untuk sebagai hiburan semata, tetapi bagi masyarakat berpengetahuan, kemajuan teknologi ini merupakan kesempatan bagi mereka untuk memperkaya sebanyak-banyaknya pengetahuan mereka. Nah, kita ambil contoh saja aplikasi yang sedang ramai dipakai oleh masyarakat Indonesia sekarang adalah TikTok. Nah, mungkin bagi orang biasa membuka aplikasi TikTok selama 1 jam, 2 jam, atau mungkin bahkan seharian itu hanya untuk sebagai hiburan semata. Tetapi bagi masyarakat berpengetahuan, tentunya mereka akan memanfaatkan aplikasi ini untuk terus menambah wawasan dan pengetahuan mereka. Ciri yang terakhir, masyarakat berpengetahuan itu bersifat kreatif. Artinya mereka ini selalu ingin mengembangkan, selalu ingin berinovasi. Mereka ingin selalu menyempurnakan dan mengupgrade penemuan-penemuan yang sudah ada, sehingga kekurangan-kekurangan pada inovasi-inovasi sebelumnya dapat tercover pada inovasi-inovasi yang akan datang.